Ini baru beberapa yang dukung kamera. Nah, yang backgroundnya masih ada, berarti kamera HP Anda masih burik ya, berarti ya. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu sehat ya di tengah COVID yang lagi naik nih. Tetap jaga kesehatan. Oke, kita akan melanjutin kuliah kita ya di minggu kedua nih. Teman-teman juga sudah pemanasan ya, sudah pemanasan praktikum di 2 minggu ini. Terus jaga kesehatan ya pasti. Oke. Ini Miftahul, Dorina, Firman. Oh, Firman ini ya asistennya. Dorina masih ikut, Dorina? Apa sih sit in aja? Sit in aja kayaknya ya. Sit in aja, Pak. Oh, oke, Izin nggak ya, apa. Pak. Ya, nggak apa, siap. Iya, Pak. Ini mungkin ada anak beberapa anak 2018 ya yang ingin sit in. Kita perbolehkan saja ya. Nggak apa-apa, kalau sit in nggak depan kamera mungkin nggak apa-apa ya. Oke, kita akan mulai perkuliahan hari ini. Sambil saya share screen, sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Oke, ini udah bisa siakat semua, pocket semua? Aman, Pak. Sudah ya, oke, nanti Sudah, Pak. absennya akan saya taruh di random ya, jamnya ya. Semut saya aja ya. Maksudnya absen itu tidak terlalu berpengaruh lah untuk saya mah. Cuman ya karena ada kewajiban harus absen ya, kalian harus absen. Oke, nah hari ini kita akan bahas teori ya, ini teorinya ya, pengukuran profil memanjang dan melintang atau long dan cross section serta perhitungan luas dan volume. Nah, jadi dan apa hubungannya dari kedua materi ini ya? Kalau kemarin kalian sudah melakukan langsung praktikumnya ya di minggu pertama ya. Jadi sebenarnya tuh belajar itu tuh biasanya tuh dari mencoba dulu ya. Kita tuh bisa karena mencoba ya. Jadi emang sengaja saya setting itu kalian mencoba dulu baru tahu teorinya. Dan semoga ya metode ini lumayan bagus lah untuk kalian ya. Nah, jadi sudah melakukan ya cross dan long ya dengan 3 alat, bahkan saya suruh ya. Dengan asumsi agar kalian nanti tidak kaget di dunia kerja dengan alat yang apa adanya ya di Indonesia ini ya, tidak seperti di luar negeri ya. Kalau di luar negeri ya mungkin sudah pakai alat yang lebih canggih daripada di kita ya. Dan jangan kaget kalau nanti di dunia kerja alatnya lebih jelek daripada alat di kampus gitu. Nah, karena alat kita ini beberapa ya emang kita beli yang bagus ya, bukan yang biasa-biasa aja gitu. Oke, tapi untuk teorinya sebenarnya profil pemanjang dan melintang atau biasa nyebutnya cross dan long section itu ada berbagai fungsi ya. Nah, pengukuran ini tuh sangat dibutuhin dalam pekerjaan di bidang konstruksi ya. Ada banyak sekali pekerjaan yang bertemakan untuk membuat profil memanjang dan melintang ya. Saya pun dalam beberapa tahun belakangan ini pekerjaannya ini aja ternyata ya. Saya yang jadi dosen aja dapat pekerjaan ya, tambah dapat project untuk membantu suatu mitra itu ya pekerjaannya ini aja, cross long volume, cross long volume. Ternyata banyak banget pekerjaan ini. Nah, makanya saya rasa kalian harus bisa ya untuk menghadapi tantangan ke depannya. Nah, fungsinya pertama adalah mengetahui topografi suatu objek konstruksi ya. Jadi objek konstruksi itu apa? Banyak ya objek konstruksi itu ya. Bisa jalan, bangunan, rel kereta api, terus konveyor, terus tambang ya. Semuanya objek konstruksi ya. Suatu wilayah yang akan dijadikan konstruksi lah gitu ya. Nah, pengukuran cost dan long ini ya merupakan
metode yang simple ya, karena kita hanya mengukur area-area, beberapa area pilihan saja gitu. Jadi kayak kalian di praktikum mengukur dari jalan gedung F sampai GKU. Nah, berarti kan hanya objek pilihan saja yang diukur ya. Padahal kalau untuk mengetahui topografi, ya itu harus semua ya, harus semua area gitu. Nah, tapi dalam dunia konstruksi hanya ada objek yang dipilih saja gitu. Jadi objek yang akan dijadikan jalan, objek yang akan dijadikan bangunan, kereta api dan sebagainya. Nah, kira-kira topografi bisa dilihat dari mana kalau cost dan long? Nah, dari cost dan long ini jadi contoh untuk jalan ya. Kalau jalan tuh kita bisa tahu sepanjang jalan yang direncanakan itu sebelum jadi jalan dia tuh naik atau turun. Nah, dengan long section kita bisa tahu itu jalannya itu naik atau turun karena misalkan jalan kereta api kan cenderung tidak ada naik tidak ada turun ya. Nah, jadi misalkan ini deh gambar ini akan jadikan rel kereta api. Nanti saat pengukuran dilakukan ya ini bentuk aslinya ya. Atau nyebutnya biasanya MC0 atau mutual check di saat pertama, saat 0. Nah, tapi nanti desain si kereta apinya nanti harus sejajar, harus lurus ini. Desain kereta apinya. Nah, berarti nanti akan ada pekerjaan penimbunan tanah ataupun nanti penggalian tanah agar si elevasi rencananya ini existing ya, existing X. Agar existingnya bisa sampai ke garis biru. Nah, itu tugas kita. Nah, yang kedua, mengetahui trase jalan. Khusus untuk jalan ya, jalan apapun ya. Jalan tol, kereta api, jalan biasa, jalan setapak, dan segala macam. Nah, jalan ini kan kita tahu ya, jalannya ternyata ada yang di sini lebih rendah, di sini tanjakan, dan lurus lagi. Dengan pengukuran long dan cross, kita bisa mengetahui trase jalan. Yang ketiga ya, menghitung volume galian dan timbunan atau cut and fill. Nah, pekerjaan perhitungan pengukuran volume itu sangat banyak ya apalagi di Indonesia yang emang sangat banyak infrastruktur yang akan dibangun ya. Jalan tol Sumatera aja bakal kelar 2040-an kali semuanya gitu. Nah, akan sangat banyak pekerjaan geomatika ya. Bahkan saya pun jadi ikut-ikutan juga gitu ya, ikut-ikutan dapat pekerjaannya juga ya. Padahal tugas saya kan tidak seperti itu. Gitu. Nanti tugas-tugas kalian lah sebagai orang yang harusnya lulus nanti ya. Nah, dengan long dan cross kita dapat menghitung volume galian dan timbunan. Seperti ini tadi ya. Ini keadaan awalnya garis hitam, terus rencananya tuh di biru. Nah, berarti ini akan di apa? Kira-kira akan ditimbun apa digali? Timbun, Pak. Ditimbun ya. Timbun, Pak. Oke. Kalau misalkan ngelanjut nih, misalkan gini, berarti garis birunya kan di sini ya. Berarti yang atas di Gali, Pak. gali. Nah, gitu ya. Jadi semuanya sesimpel itu aja ininya ya, teorinya ya. Jadi kita akan menghitung si yang akan digali, yang akan ditimbun berapa, volumenya yang akan digali berapa. Nah, dengan metode cross dan long itu sangat powerful lah. Dan masih digunakan hingga saat ini ya. Yang terakhir adalah fungsinya menjadi dasar
dan existing dalam pekerjaan konstruksi. Nah, jadi pekerjaan kita itu banyak dan sering gitu ya. Jadi kalau kalian masuk suatu perusahaan ya, kalian akan sangat banyak kerjaannya ya. Itulah kelemahan orang geomatika itu sebenarnya sih. Kita tuh kebanyakan kerjaannya ya. Contoh deh, kayak gini, ini anggap aja long section ya, long section. Nah, jadi saat sebelum konstruksi kita ngukur cross dan long untuk dapat ini elevasi bawah ya, untuk dapat gambaran memanjang dan melintang. Terus udah tahu ngekat berapa, ngefill berapa. Jadi setiap proses itu kita ngukur. Jadi saat MC0 sekian. Terus oke, di sini akan ditimbun. Oke. Kita timbun lagi. Set ditaruh segini misalkan. Nah, kita ngukur lagi di epoch pertama. Oh, kurang ternyata. Berarti nimbun lagi. Set. Ini kedua. Kurang ternyata, tambah lagi, tambah cie kalau kata orang Padang. Set sini. Ini ketiga. Oh, kelebihan ini. Gali lagi. Nah, makanya pekerjaan kita tuh akan sering ya kalau di dunia konstruksi ya. Jadi makanya kalau kayak pekerjaan tol, pekerjaan pembangunan jalan kereta itu ya udah siap-siap aja nginep berapa bulan di lokasi gitu. Makanya harus kuat badannya. Beberapa kali memang saya sengaja ditempa ya, biar kuat fisiknya. Itu ya, jadi pekerjaannya banyak jadi. Sampai si garis biru ini terrealisasi tentunya ya. Dekatnya berapa, ngefillnya berapa. Makanya data kita tuh dipakai terus. Dan itu menjadi dasar perhitungan. Makanya kalau kita punya sifat yang jelek yaitu pembohong, kalian ya akan banyak dosa lah. Makanya pekerjaan surveyor itu mulia sebenarnya. Pekerjaan surveyor konstruksi apalagi ya, karena kita akan berhubungan dengan kejujuran. Oke, ada pertanyaan dulu untuk yang pertama. Boleh kalau pengen bertanya. Belum ya? Oke, ini tadi sudah kita lock. Ini jam berapa nih? 10.29. Oke, kita lock ya. Oke. Boleh dilanjut? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Pak, yang untuk kalau misalnya long section. Ya, siap. Nanti ya. Oke. Ya, Pak. Mungkin ini, Pak, untuk yang long section kalau misalnya di kereta, misalnya untuk menghitung volume galian dan timbunan. Ntar berarti cuma di segaris sama rel keretanya doang ya, Pak, yang bakalan dilakukan galian sama timbunan ya, Pak? Ya benar. Makanya nanti akan dikasih tahu juga koridor seberapa panjang kanan dan kirinya gitu ya. Jadi kalau kayak kereta itu kan sebenarnya kan treknya kan kecil ya, trek kereta kan kecil ya. Dan lebar kereta pun mungkin hanya tidak sampai 1 meter mungkin ya, lebar kereta itu ya. Tapi ya clear land clearingnya atau clear areanya ya harus luas gitu. Karena mungkin akan ada penambahan jalur kereta gitu. Jadi kayak pengalaman saya barusan kemarin lah ya, itu ngukurnya tuh sampai 7 meter ke kanan gitu. Jadi ya kita ngukurnya harus sesuai perintah juga gitu dari PT. Kalau kereta misalkan PT KAI gitu. KAI-nya maunya cross-nya sampai 7 meter ke kanan. 7 meter kanan kiri gitu. Ya udah, kita tinggal ikutin aja.
Gitu. Itu untuk cross ya. Kalau longnya ya sepanjang jalur ya. Jadi kemarin saya hanya dapat 4 kilo lah, malu cuma dikit ya. Karena dulu pernah sampai 35 kilo. Bayangin kan. Makanya kemarin hanya 500 meter ya, saya kasih pemanasan aja lah untuk teman-teman ya. Per kelompok 500 meter. Biasanya ya sampai berkilo-kilo kalau pekerjaan long dan cross itu. Oke, thank you Lab. Jessica tadi mau nanya kayaknya. Apa pencet? Pencet, Pak. Oke. Ya. Rehan sama Andre boleh. Siapa dulu nih? Rehan dulu deh. Rehan. Ya Pak, izin nanya Pak. Saya sebenarnya masih bingung Pak untuk menghitung volume galian dan timbunan atau cut and fill ini Pak. Gimana caranya kita tahu Pak volume berapa yang harus ditimbun, berapa volume yang harus digali, itu Pak saya masih bingung Pak. Oke, thank you. Nanti akan dijelaskan ke saat berikutnya deh. Nanti pasti saya rinciin pasti. Nanti ya. Oke, Andre. Izin nanya Pak, terkait yang long section Pak. Itu kita untuk berdiri alatnya setiap interval berapa meter Pak? Kalau misalnya di rel kereta di jalan kereta api gitu Pak. Oke, pertanyaan yang bagus. Untuk sebenarnya tidak ada standar tertentu ya sebetulnya ya untuk long section ya. Karena itu ya tetap aja keinginan owner si yang akan memakai gitu ya. Tapi biasanya untuk wilayah yang jalan yang panjang banget itu biasanya per 25. Stasiunnya per 25. Jadi misalkan 0 plus 0,25. Berarti setiap 25 meter itu diukur long section. Long dan cross ya pasti ya. Tidak mungkin long saja atau cross saja. Nah, tapi ada juga beberapa yang ingin butuh sangat detail misalkan. Sampai 10 per 10 meter. Nah, ada ya. Tapi ada juga yang tidak butuh teliti. Per 50 meter atau per 100 meter. Itu juga ada. Nah, jadi tidak ada standar tertentu ya. Tapi yang biasanya sering digunakan itu per 25. Seperti contoh di lokasi saya kemarin. Sama bareng Raffi, bareng Anton, dan Aan ya. Itu per 25. Tapi setiap belokan jika ada tikungan jalan kereta api itu akan lebih detail pasti ya STA-nya ya. Jadi per 25 nanti ada yang per 5 meter, per 3 meter gitu. Itu juga akan menyesuaikan. Gitu. Terima kasih Pak. Oke, thank you. Roji, ya boleh Ji. Silakan. Pak, kan fill ini kan bisa juga buat perencanaan jalan gitu ya Pak? Ya betul. Ini ada yang saya lihat ya Pak di daerah saya itu ada tikungan itu tapi kemiringannya salah gitu Pak. Jadi kalau bawa motor itu nggak enak banget gitu. Dan juga ada tebingnya itu langsung dipotong agak miring itu bisa dibilang 90 derajat lah, jadi rawan longsor gitu Pak. Kalau perencanaan itu apakah dari geomatika juga apa gimana Pak? Oke, pertanyaan bagus nih. Nah sebenarnya pekerjaan kita di konstruksi itu ya tugasnya hanya mengukur ya. Pertama itu. Karena kita pun bukan super power lah, bukan superman lah ya yang bisa ngedesain, ngukur desain, ngatur-ngatur gitu ya. Jadi sebenarnya tupoksi kita kalau di dunia konstruksi itu ya hanya menyediakan data koordinat dan elevasi sebenarnya. Nah, jadi ya misalkan seperti inilah ya di gambar saya sajikan ini. Misalkan gini ya, kita ya hanya mengukur yang ada di lapangan gitu. Jadi kita tidak ada tupoksi untuk mendesain jalan. Nah, tapi di kuliah ini akan saya ajarkan sedikit ya karena kita juga harus belajar ya. Tujuannya ya agar kita seperti Roji tadi harusnya nggak gini dong. Harusnya
harusnya kelerengannya harus sekian kalau jalan. Kalau jalannya miring itu harus berapa persen kemiringannya. Gitu. Jadi kita punya kemampuan itu untuk ngomong gitu ya. Karena kita ikut campur dalam proyek itu. Nah, tapi untuk tupoksi mendesain jalan, baik itu desain long atau desain cross itu kita tidak ada ikut campur. Tentu saja ya itu urusan orang sipil sebenarnya. Jadi kayak kelerengan misalkan tadi bilang hampir 90% ya itu bukan urusan kita sebenarnya. Tapi kita bisa merekomendasikan. Dari yang kita pelajari harusnya nggak boleh dong lereng misalkan di sini ya anggap aja gambarnya beda ya gini misalkan lereng gini. Wah nggak boleh, berarti kita harus ngekat lagi ke sini. Itu misalkan. Berarti yang betul harusnya ini nggak boleh. Nah kita bisa merekomendasikan itu. Dan orang sipil ya tidak bego-bego amat pasti ya, pasti mereka juga belajar lebih bagus. Nah tapi ada beberapa kontraktor yang nakal emangnya. Karena untuk ngekat ini ya butuh biaya pasti ya. Ngekat ini misalkan ada lagi kasusnya ngefillnya harusnya banyak, tapi ya bahannya tidak bagus misalkan. Harusnya tanah urukan, tapi dia tanah sisa-sisaan gitu. Nah, itu akan berpengaruh juga pada kualitas jalannya. Nah, karena kayak gini nih misalkan. Nah, ini sangat terjadi sering di Sumatera ya. Karena Sumatera kan ya banyak gunung-gunungnya ya, tidak topografinya sangat indah lah gitu ya untuk dibangun konstruksi ya. Nah, kadang kan orang sipil pun ya untuk ngekat ini kan butuh banyak biaya sebenarnya. Untuk ngekat inilah mungkin berapa volume yang bisa di-cut ya untuk desain yang bagus ini. Nah, mungkin itu beberapa kontraktor yang nakal ya. Nah, ini mereka studinya misalkan wah tanahnya kuat kok ini, segini aja cukup. Nah, itu kan ada juga studinya ya. Jadi misalkan tanahnya emang batuan padat gitu. Jadi dengan elevasi sekian juga, kelerengan sekian juga masih oke, ya udah nggak apa-apa. Dan disetujui ternyata, ya udah gitu. Tapi kan kita orang awam ngelihatnya ngeri ya. Kalau kayak gini kan, waduh, ini bentar lagi roboh nih gitu. Nah, tapi ya itu pasti ada perhitungannya lah ya. Tapi emang bukan kita tupoksinya tentu saja. Itu Ji. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Thank you pertanyaan-pertanyaannya. Oke, mungkin kita lanjut. Kok nggak hilang ya? Tunggu. Terus di-clear. Oke. Oke, untuk cara pengukuran long dan cross ya sudah pada tahu lah pasti ya. Jadi ini contoh garis hitam itu jalan, garis merah itu pengukuran long dan cross-nya. Yang hijau cross, yang merah long ya. Jadi sebenarnya untuk pengukuran long itu ya berbarengan aja dengan pengukuran cross. Jadi kita harus konsisten. Ya, oke. Dan kita harus konsisten, maksudnya kalau kita mau longnya di tengah, ya berarti harus di tengah terus. Gitu ya. Kalau mau di pinggir, ya longnya harus di pinggir terus. Karena itu akan sangat berpengaruh nanti ya ke desainnya. Tapi biasanya untuk long section kita ngukur di tengah pasti ya. Makanya kemarin di praktikum saya nyuruhnya di tengah untuk longnya. Dan crossnya ya kanan kiri ya. Ke kanan, ke kiri. Nah ini tadi seperti pertanyaan Kaleb, berapa Pak kanan kirinya? Nah itu tetap aja request dari si owner ya. Karena kan lebar jalan kan beda-beda ya. Ada yang lebar jalannya hanya 3 meter, ada 5 meter, ada yang 10 meter, beda-beda. Nah, dan biasanya yaitu akan berubah jika pengkolan ya. Kalau belokan nanti ya lebarnya pasti lebih
pasti lebih lebar, luas lebar jalannya. Nah, pengukuran seperti itu ya. Makanya saya melakukan tiga alat ya di praktikum. Tujuannya kenapa? Agar mindset kalian terbentuk bahwa ngukur long cross itu bisa pakai apa aja. Gitu ya. Bahkan pakai meteran pun bisa sebetulnya. Tapi lama, nah itu aja. Kalau pakai WP kan kita berdiri harus di tengah ya WP-nya, baru ke kanan ke kiri ramu ukurnya. Tapi kalau pakai TS, kita diri TS di sini, ya ini reflektor tinggal di sini aja 1, 2, 3, 4, tinggal disapu aja tuh. Terus lanjut. Misalkan cuma 3 cross kelihatan. Terus untuk cross ke 4, 5, 6 nggak kelihatan. Ya udah pindah alat. Buat titik bantu lagi di sini. Atau buat titik rangka lagi, rangka terbuka. Diukur ini dulu. Hitung koordinatnya, pindah alat ke sini, backset ke sebelumnya, baru ukur lagi. Gitu ya. Dan seterusnya sampai sini. Dan jangan lupa koordinat Z-nya ya. Karena Z kan yang penting Z-nya ya kalau long dan cross ini. Z-nya harus berorientasi yang sama ya. Ini kalau dia misalkan tingginya dianggap 0 ya berarti nanti semuanya harus ngikutin. Kalau pas dihitung ini ternyata 2, ya berarti Z-nya di sini harus diinput 2. Jadi harus sesuai referensi tinggi yang di titik awal ya. Kalau pakai GNSS gampang lah, pakai RTK ya. Base-nya di sini, rover tinggal ini maju lagi ya sampai selesai bisa juga kalau RTK. Tapi RTK itu kan hasilnya misalkan isting, noting dan H ya. Nah, perlu diingat H-nya itu H elip solid. Nah, H elip solid ini tidak dipakai di konstruksi. Ini haram ya. Elip itu tidak boleh dipakai di dunia konstruksi. Harus diingat, dicatat, di save ke dalam otak ya. Tinggi elipsoid itu tidak bisa dipakai untuk dunia konstruksi. Harus apa? Diubah ya. Harus diubah ke H ortometrik. Masih ingat nggak merubahnya? Masih ingat nggak berubah tinggi elipsoid ke ortometrik? Coba salah satu deh. Ya, mungkin masih ingat. Yang cewek. Ini kalau kuliah survei yang cewek diem pokoknya. Saya beberapa kali. Siapa ya? Ini lagi pada di lab ya. Krisanti. Tumben Krisanti on cam nih. Ayo Chris. Gimana cara mengubah elipsoid ke otomatis Chris? Saya spotlight. Mana Chris? Dengar nggak Chris nih? Hadir, Pak. Nah, gimana Chris? Masih ingat nggak? Cara merubah tinggi elipsoid ke tinggi otomatis. Ini 12 ya selama ini. Yuk, ingat nggak Chris? Oke. Ingat apa enggak? Itu dulu jawab. Enggak, Pak. Enggak, oke. Berarti lempar ke kelompok camkernya siapa? Yang bisa kira-kira.
Elizabeth, nah nggak ngidupin kamera deh, ya. Pas banget ya. Elizabeth, mana Elizabeth? Bantu temennya. Ya, Saya juga lupa, Pak. nah lupa semua. Ivani, nah. Oh kebetulan banget di Ivani di ini. Ivani, Saya juga lupa, Pak. lah lupa semua ini mah. Oke. Yang cowok berarti, awas aja cowok lu juga lupa, awas ya. Salman dari tadi pengen ditanya kayaknya. Ayo Man, Kurang tahu, Pak. waduh. GG-nya ini ya, lupa ya GG-nya ya. Jadi gini nih, masa gak inget sih gambar yang gini-gini tuh. Gini. Gini loh, ini ellipsoid, ini ortometrik. Berarti butuh tinggi apa? No, Marius Geoid, tuh. Pak. Tinggi geoid. Nah, iya. Berarti tinggi ellipsoid dikurang undulasi. Nah, undulasinya dari mana undulasinya? Berarti ada pengurangan nih untuk nyampe ke bawah kan. Nah, undulasinya kita pakai model. Pakai model. Model geoid yang paling umum digunakan apa? Aduh, maaf si Anton. Apa yuk? Masih ingat ya? Depannya E. Belakangnya 8. Nah, apa? Ya, yang di chat juga boleh jawabnya, boleh. Model EGM, kesebut lagi. Oke, EGM berapa? EGM 2008, Pak. EGM 2008. Oke. Itu yang sering digunain ya. Jadi kalian harus menemukan undulasinya berapa di koordinat itu. Caranya gampang. Contoh ya. Sekarang internet udah baik banget lah. Mana Chrome? Oke, sabar. Model EGM 2008 online. Salah. Oh, bukan. Di ini. Apa? EGM 2008 kalkulator. Nah, tinggal download ini, Altrans ya namanya. Altrans di-download. Ya, di-download sendiri aja deh ya. Nah, terus kalian hanya masukin koordinat easting dan northingnya. Nah, jadi easting dan northingnya berapa? Nah, akan keluar undulasinya. Akan keluar nilai undulasinya. Kalian tinggal dikurangin aja dari hasil H ellipsoid yang kalian ukur untuk semua titik ya. Jadi lokasi setiap koordinat itu mempunyai nilai undulasi yang berbeda-beda. Jadi itu harus ditanamkan dalam hati dan pikiran ya. Kalau tinggi ellipsoid itu tidak bisa langsung dipakai dalam konstruksi. Begitu juga untuk statik ya. Jadi nggak hanya untuk metode RTK doang. Jadi statik, mau jaring radial, mau absolut diferensial, tinggi ellipsoid tidak bisa dipakai. Jadi misalkan kalian ngukur nih, melakukan pengukuran, dapat kan berdiri alatnya pakai GNSS misalkan, dapat easting northing sama H. Hanya
nggak bisa langsung dipakai, harus diubah dulu ke ortometrik, baru bisa dipakai sebagai titik awal tingginya. Nah, jadi kalau HE ellipsoidnya langsung dipakai, ya itu berarti tidak berreferensi apapun. Itu sama aja kalian pakai koordinat lokal. Kualitasnya ya. Jadi kualitasnya buruk. Aja, mending pakai koordinat lokal sekalian aja. Itu ya. Semoga dipahami teman-teman. Tapi kalau RTK ya udah langsung pakai aja. Statiknya pakai, XY-Z-nya, XY doang sih biasanya. Dan Z-nya untuk RTK langsung seluruh totalnya langsung dikurangin aja pakai undulasinya. Sorry. Oke, kita lanjut dulu ya. Kalau ada pertanyaan di-raise-kan aja ya. Oke, sebelum itu ya ini teorinya lah ya, teori tentang long section ya, profil memanjang. Profil memanjang itu adalah potongan atau penampakan memanjang dari suatu area pengukuran tanah arah memanjang yang memperlihatkan jarak dan elevasi tertentu. Nah, ini contoh lah, contoh gambar long section yang saya ukur ya, di project kemarin. Nah, jadi saya STA-nya tuh beda-beda ya. Ada yang per 25, ada yang per 3 meter, per 1 meter ya. Itu diukur sesuai dengan keinginan owner tentu saja ya. Nah, ini contoh nih. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat bahwa lokasinya itu ada turunan, sedikit tanjakan. Ini ada ya sebenarnya ya, cuman nggak ke screenshot ya. Terus setelah tanjakan turunan lagi. Nah, ini mempunyai ketelitian yang baik ya, karena emang menggambarkan lokasinya ya. Tapi ada kala saat kita ngupload tiba-tiba ada tag turun gini, ada seperti ini. Ini pengalaman saya dulu ya. Pengalaman saya juga dulu salah ngukur ternyata ya. Salah input. Jadi ada lagi gini, tiba-tiba gini. Terus lanjut lagi. Nah, ini kan aneh ya. Kok tiba-tiba ada, padahal kita pas survei ya tidak ada seperti itu gitu ya. Tidak ada turun tanjak langsung. Nah, itu sangat mungkin terjadi kalau ini salah ngukur atau salah input. Nah, kalau salah ngukur ya berarti ngukur ulang. Kalau salah input yang benar. Ini sangat mungkin terjadi ya. Cara ngecek kualitasnya ya gini aja. Kalau misalkan kira-kira sesuai sama yang kita survei, ya itu udah benar. Tapi kalau ada anomali seperti ini, itu sangat mungkin terjadi kesalahan. Begitu juga nanti yang di praktikum tuh long section, berarti kan kira-kira dari GKU dari gedung F ke GKU kira-kira jalannya nanjak apa turun? Ayo. Halo. Nanjak, Pak. Ya, Pak. Nah, agak menanjak dulu ya, nanjak dulu. Saat di bundaran lurus, baru ke GKU agak turun dikit ya. Nah, itu nanti kelihatan. Nah, kan harus ekspektasi gambarnya kan harusnya agak tanjakan dikit, baru datar, baru turun. Nanti kita lihat, makanya di hasilnya gitu enggak. Ini kalau hasilnya bentuknya sudah benar, ya berarti itu benar lah. Gitu. Tapi kalau salah, kalau misalkan harusnya tanjakan, tapi kalian slotnya naik atau turunan, nah itu ya salah berarti pengukurannya. Itu ya, oke. Lalu untuk profil melintang atau cross section, itu adalah kenampakan melintang dari suatu area pengukuran tanah di arah melintang yang memperlihatkan jarak dan elevasi tertentu.
Nah, pengukuran cross section ini alat itu ditempatin di setiap profil memanjang yang telah dihitung ketinggiannya ya. Dan jarak antar titik ke titik. Jadi di tengah ya. Di alat itu di lokasi long sectionnya di mana. Jadi kalau long sectionnya kalian di tengah ya berarti di alatnya di tengah. Itu untuk WP ya. Itu untuk WP. Jadi kalau misalkan tadi kalian sini ya, jangan merah, yang warnanya nggak ada, hijau. Jadi kalau misalkan kalian longnya di sini, ya berarti longnya harus di setelah rel semua, gitu ya, di sini semua. Kalau berdiri alatnya di rel, misalkan berarti harus di rel juga. Contohnya. Nah, ini contoh gambar cross section. Kira-kira kebayang nggak bentuk topografinya dari gambar ini? Gambar apa nih kira-kira cross section? Ini bisa di zoom nggak? Bisa di zoom nggak sih? Oh bisa nih. Nih. Oke. Nah ini rel ya, rel 1 terus agak turun ya. Jadi di sini tuh ada bantalannya, ada bantal yang kerikil-kerikil ya. Nah, di sini tanah biasa, terus di sini rel lagi, baru. Nah awalnya tuh gini awalnya ke bawah gini awalnya, terus ditimbun. Nah terus yang saya ukur yang ini, yang kita ukur yang atasnya. Jadi kita sebelum ngukur yang atas, kita harus ngukur yang bawah. Karena kalau yang bawah ini nggak diukur, kita hanya ukur yang atas, kita nggak akan bisa ngitung volume. Ya, paham nggak maksudnya? Jadi awalnya itu yang bawah ya, ingat ya, ini awalnya. Dari hijau nih yang saya gambar barusan. Nah ini namanya MC0 atau keadaan sebelum konstruksi, keadaan sebelum dilakukan timbunan atau galian. Nah, sedangkan ini adalah tanah timbunannya, ini ya, pokoknya yang ini ya. Nah yang saya ukur itu yang biru nih, yang biru saya gambar barusan. Ini existing. Nah, jadi menjawab pertanyaannya tadi, sedikit menjawab pertanyaannya si Rehan, luas kan yang kita, terus dari data ini apa yang kita pakai Pak untuk hitung volume? Yang kita pakai itu adalah luas penampang si ini. Jadi luas penampangnya yang ini, yang gambar Pak. Pink deh ya. Luas penampang ini yang kita ukur. Ini. Nah, luas penampang pink ini. Rumusnya sederhana ya, pasti ya. Rumus hitungan biasa ya. Nah, kalau bentuknya kotak enak ya, panjang kali lebar aja luas penampangnya. Tapi kalau bentuknya tidak beraturan seperti ini, nanti akan dihitung lewat software. Atau ada hitungan manualnya, pakai Excel. Nah, jadi setiap cross section itu yang dipakai adalah si luas penampang ini. Luas penampang setiap cross. Nah, dari luas penampang ini, jadi luas penampang 1, terus dan luas penampang 2. Nah, luas penampang yang kedua beda ya bentuknya ya. Yang merah ya, garis merah. Kan lebih gede ya. Beda. Nanti ada rumusnya, volume luas penampang 1
ditambah luas penampang 2 dibagi 2 dikali jarak antar STA. Nanti akan ada rumusnya ya, pas saya jelasin. Tapi yang digunakan ya ini ya, yang fungsinya diukur itu buat ini, buat tahu luas penampang si cross-nya berapa. Oke, semoga kebayang dulu sampai sini deh. Han, ya Han, boleh Han. Ayo Pak, saya masih bingung Pak. Itu kan untuk menghitung volume itu kan kita harus nyari yang bawahnya dulu ya Pak. Betul. Nah yang atasnya itu kan masih perencanaan Pak. Yang mana ini? Ya yang itu kan masih perencanaannya Pak. Karena kan belum dihitung Pak. Bener nggak Pak? Enggak. Jadi yang bawah ini, yang saya garis hijau tadi ya, ini sudah diukur sebelumnya. Ini sampai sini juga ya. Nah, jadi ini sudah dihitung semua sebelum ditumpahin tanahnya. Nah, sedangkan tim saya ngukur kedua kali setelah ditimbun. Jadi diukur lagi, ini sama persis. Nah, terus ini yang saya ukur yang merah. Nah, berarti luas penampangnya ya yang pink ini nih luas penampang itu Han. Oh berarti bukan diukur dulu baru ditimbun ya Pak? diukur dulu Iya maksudnya ya. Begini Pak, kan pertama kan diukur yang pertama ya Pak, dapat Ya, tuh yang bawah ya benar ya kan. Nah untuk kan ditimbun pakai tanah tuh Pak biar sejajar ya nggak Pak. Nah berarti itu ditimbun dulu ya baru diukur lagi. ya betul Oh alah. jadi Oke, Pak. jadi gimana ya, saya mungkin kayak kasih gambaran dari nolnya ya gitu ya, kita simulasikan dari nolnya misalkan pahit enak ya. Jadi anggaplah ini cross ya, jadi cross suatu jalan ya. Terus salah. Ini anggaplah jalan ya, jalan. Ini anggaplah suatu tanah deh, belum ada jalannya ya, misalkan gini misalkan. Nah, oke ya. Ini cross loh, ini cross section ya. Nah, terus orang akan mendesain jalan. Desain jalannya gini. Salah dong. Bisa jalannya misalkan gini. Sini. Gitu ya. Dan jalannya tambah lagi. Gitu ya. Bayang nggak? Habis ini kebayang dulu nggak? Bayang Pak. Ya, nah, jadi hitam itu kondisi awal, ini desain. Nah, ini desain jalannya. Ini desain. Nah, jadi kita tuh ngukur pertama, ngukur ini dulu, ngukur si yang hitam, garis hitam. Jadi kita ngukur ini semuanya kan ke bawah ya. Nah, itu ya, ke bawah semuanya diukur. Nah, dapatlah si garis si cross yang hitam ini. Ya, mungkin nggak akan seliuk-liuk ini ya. Nah, terus berarti kita dapat dong data mana yang harus di fill, mana yang harus di cut. Betul nggak? Betul Pak. Dapat ya. Jadi harus di fill kan ini nih. Kita kasih arsikan warna oranye ya. Kan ini, nah fill 1
ini fill 2 ya. Ini fill 2, ini fill 1 nih. Ini fill 1. Fill 1. Ini fill 2. Ini fill 3 yang paling gede. Ini fill 3. Cutnya mana cutnya? Cutnya ini doang. Ini sabar. Ya, Balik aja, Pak. balik. Iya, Pak, balik, Pak. Aslinya, berarti ini cut ya. Iya, Pak, untuk kan. Cut. Yang ini Yang fill. Nah, fill kasih warna beda deh. Ini fill. Fill warna merah. Ini fill. Jalan. Ini fill ini apa? cut, Pak. Ikat ini fill. Ikat 1, cut 2 ini fill. Gede ya. Nah, jadi cara ngitung luas penampangnya adalah di ini. Nah, dari sini kita buat di sini. Kita buat garis lagi nanti. Kita buat poligon di cat ya. Atau bisa juga dihitung manual. Nanti akan saya kasih tahu juga caranya. Hitung manual. Lalu dapat nih luas penampang 1 berapa? Misalkan 10,7 meter kuadrat. Yang ini misalkan 3,1 meter kuadrat. Nah, fillnya misalkan 150,7 meter kuadrat. Nah, berarti untuk di penampang untuk di cross yang ini berarti ya volume luas penampang untuk cutnya berarti 3 tambah 10, untuk fillnya 150,7 itu untuk desain yang ini. Nah, tapi itu kan kira-kira ya, itu perkiraan desainnya begini. Tetapi nanti di lapangan baru saat kita ngekat, benar nggak ngekatnya sekian. Kan kita susah juga tuh mau ngekat segini ya. Pasti kalau di konstruksi ya nggak akan langsung jadi seperti ini ya. Nggak akan langsung jadi garis lurus begini. Pasti nanti ngekatnya pasti bocel-bocel dikit lah gini ngekat. Baru nanti dikonstruksi lagi. Begitu juga yang ini ya. Pasti ngekatnya nanti bagian sini sama sini ngekatnya. Pasti nanti ngekatnya agak banyak misalkan. Nah, hasil cutnya ini bisa menjadi fill. Ini udah digali ya, udah digali. Buangnya kemana? Buangnya ke fill. Dibuang ke sini biasanya. Nah, baru nanti dihitung. Kira-kira dia itu butuh fill berapa lagi? Berarti kan ini misalkan 10 ya, berarti ada 10. Berarti harusnya dia butuh dikurang 10 berarti kan, berarti 140-an butuhnya, sekian. Gitu. Baru nanti pekerjaan konstruksi yang masuk dan kita ukur lagi. Ada garis baru lagi berarti kan, garis ukuran kita mana orange. Garis ukuran kita gimana nanti udah sesuai belum? Misalkan garis ukuran kita kayak gini. Nah, ini garis ukuran kita ya. Ini ukuran. Nah, baru kita ukur kira-kira udah ngekat berapa, udah ngefill berapa. Itu. Jadi pekerjaan kita nggak akan bisa langsung seperti ini ya, seperti biru ini. Itu nanti finishing, pasti finishing ya. Ada aspal, ada sekian. Ada aspal, ada nyemen misalkan. Itu mungkin jawabannya. Tahan.
Oke Pak, terima kasih Pak sudah terbayang. Oke, nanti sambil berjalan ya. Oke, kita lanjut. Perhitungan luas dan volume. Nah, ini sambil kita tadi sudah bahas sedikit. Jadi luas dan volume itu pekerjaan kita juga ya, yang melibatkan ya pengukuran pastinya, pengukuran topografi, pengukuran load dan cost dan segala macam. Nah, untuk menghitung volume, luas atau volume yaitu pasti pakai koordinat ya, koordinat x, y, z yang pasti, yang untuk dilakukan perhitungan. Dan untuk khusus untuk volume itu ada dua sebenarnya, ada untuk galian, ada untuk timbunan. Ini contoh nih timbun. Jadi aslinya begini ditimbun agar sesuai desain. Kalau ini galian, aslinya begini, desainnya seperti ini. Berarti harus digali untuk dapat elevasi yang biru. Begitu juga kalau lokasinya tebing, ya, ada yang di-cut, ada yang di-fill berarti. Oke. Nah, ini untuk perhitungan luas ya. Jadi ini kita akan menghitung sederhana ya. Jadi kira-kira bagaimana cara menghitung segitiga ini? Ini koordinatnya ya. Ini 6,8, ini 0,3, ini 3,0. Ada yang tahu nggak cara ngitung luasnya gimana? Ya. Setengah kali alas kali tinggi bukan Pak? Setengah Kali alas kali tinggi. alas kali tinggi. Pakai nomor segitiga ya? Iya Pak, luas segitiga. Oke. Nah, kalau misalkan bentuknya agak segitiga siku-siku mungkin bisa ya, tapi kita tidak bisa memastikan ini beneran siku-siku atau tidak ya, ininya ya. Nah, pertama itu caranya ya. Jadi kalau misalkan lokasi bentuk luasannya atau bentuk bidangnya itu bagus, segitiga atau kotak dan jenjang, itu kita bisa langsung pakai rumus matematika SD lah ya, matematika SD biasa. Tapi kalau hanya diberikan koordinat seperti ini, kita bisa memakai rumus ini. Nah, ini pakai rumus anak SD ya tadi ya. Luas persegi panjang dikurang luas daerah 1 dikurang luas daerah 2 dikurang luas daerah 3. Jadi luas persegi panjang kan panjang kali lebar ya. Berarti di sini 6, di sini 8. 48. Baru pakai cara rehan tadi ya. Setengah kali 3 kan ini kan bisa kita pastikan ini ya 90 derajat ya, ini juga ya, itu baru bisa pakai rumus yang tadi kan. Kalau dikurang baru 16,5 jawabannya, satuan luas. Itu cara anak SD ya. Nah, tapi karena kita cara anak kuliahan, kita pakai rumus ini disilang. Jadi kan koordinatnya tadi 30, ini X, ini Y ya. Jadi kita mulainya dari 3 ini. 30 tulis. Di sini 03 tulis. Terus di sini yang C 68 lalu balik lagi 30. Caranya perkalian disilang. 3 kali 3, 0 kali 8, 6 kali 0. 9, 0, 0. Dijumlahin 9. Terus dibalik lagi dari bawah ke atas. Tapi silang ya. 3 kali 8, 24. 6 kali 3, 18. 0 kali 0, 0. Ditambahin 42.
Terus diselisihin. 42 dikurang 9. Yang bawah dikurang yang atas. 42 dikurang 9, 33. Nah, luasnya adalah dibagi 2. 33 bagi 2, 16,5. Pakai trigonom, Pak. Ya, pakai itu juga bisa ya. Nah, rumusnya gini, jadi mau sebanyak apapun koordinatnya, ini bisa dihitung pakai ini. Akan sangat mudah jika kita pakai Excel ya. Jadi misalkan bentuk bidangnya misalkan begini. Ternyata nggak segitiga amat lah misalkan gini. Ini ya misalkan bidangnya. Nah, tapi kita ada koordinat semuanya. Ini ada. Semua koordinatnya ada kita. Ya, berarti kita tinggal masukin aja. Kan akan sangat susah ya. Karena kalau topografi ya nggak mungkin sebagus itu ya, segitiga. Gitu. Nah, baru kita masukkan semua koordinat yang kita punya, baru dikali silang seperti ini. Yang atas disilang, yang sampai bawah mentok balik lagi koordinatnya, yang atas baru diselisih bagi 2. Ya Nabila, boleh Nabila. Nabila Putri. Pak, Aduh, suaranya, sorry, suaranya kecil banget. penentuan A, B, C kan itu A-nya 3 sama 0, 0 sama 3. Itu nggak ada penentuan ya, Pak? Terserah. Enggak, terserah. Bebas. Jadi mau Tapi mulainya dari 6 juga nggak apa-apa. Tapi harus balik lagi. oh ya, ya Pak. Jadi misalkan mulainya 68, terus ke sini misalkan. Berarti 03, 30, 68. Ya, jadi ya gini. Selisihnya dibagi 2. Siapa lagi nih? Ada nanya lagi nih. Reski, ya Ki. Izin bertanya Pak, saya mau nanya, berarti rumus ini tidak berlaku untuk segitiga aja Pak ya? Berlaku Betul. untuk semua bentukan ini Pak ya, pengumpulan Pak ya? Ya, jadi semua bidang yang berbentuk poligon itu bisa dihitung dengan rumus ini. Jadi ya kalau di Excel kan gampang ya, jadi di Excel. Berarti gini doang kalau di Excel kan. Aduh, sorry. Jadi tinggal masukin kan 6, 8, 0, 3, 0, 6, 8. Jadi berarti tinggal ini aja kan. Set. Kurung. Ini dikali ini ditambah ini dikali ini dan seterusnya lah ya, kan bisa tuh nanti. Jadi buat aja sampai bawah ya, dibuat rumusnya biar enak gimana. Nah nanti baru kita selesaikan aja deh, tanggung amat ya buat rumus. Set tambah ini dengan ini tambah ini salah, dikali dong. Ya dikali ini tambah ini kali ini. Ya. Tuh gitu ya. Ini benar nggak rumusnya? Terus saya mau nanya lagi Pak, Ya boleh. ini koordinatnya itu harus pakai koordinat geografis atau UTM? Apa itu? Apanya? Kan ini kan tadi kan pakai koordinat ini Pak ya.
ngitungnya? Ini ya. Ya, XY-nya kan koordinat, Pak. Mm-mm. Itu koordinatnya koordinat UTM atau geografis, Pak? Bebas. Jadi kalau mau Sama pakai aja, Pak. Ya? sama aja. Oke, Cuman Pak. kalau eh, ini kan kita kan nanti bakal pakai ini kan untuk menghitung cross-nya ya. Jadi di cross itu kita balik lagi kayak yang tadi deh ya. Coba saya lihat al dulu ya. Oke. Perhitungan loss tuh kita makainya di mana, Pak? Nah, di sini. Nah, kan kalau di sini kan kita kan sudah tidak ada koordinat ini lagi ya, tidak ada koordinat easting northing lagi ya. Yang dipakai kan hanya jarak dan elevasi, benar nggak? Jadi ini kan jarak ya, dari sini ke sini berapa nih? Ini kalau kalian zoom, dia bukan koordinat. Jadi di sini tuh misalkan 10. Ini ke sini berapa? 15 berarti. Di sini 20 misalkan. Ini 21. Di sini misalkan. Sedangkan ininya ini kan sumbu X Y ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Kebayang nggak? Bayang, Pak. Bayang ya. Nah, terus berarti kan koordinat ini berapa berarti? Nah, misalkan di sini berarti X-nya 10, Y-nya berapa? Y-nya misalkan di sini 100, berarti 120 misalkan. Nah, terus di sini berapa koordinatnya? Berarti sekitaran 18 misalkan. Nah, 18, agak turunan berarti. Nah, berarti misalkan 118 misalkan. Terus di sini berapa? Berarti 25,70 misalkan. Baru di sini berapa? Di sini balik lagi kan. Nah, terus dihitung dengan rumus yang tadi. Nah, sebenarnya cara mudahnya nanti ngitung luas ini adalah tinggal kita plot di AutoCAD, kita buat garis aja. Buat garis, poligon, klik kanan, enter. Terus garisnya, poligonnya kita klik kanan, properties, langsung ada luas areanya. Tapi lihat skala, ya, karena penggambarannya ada skala biasanya. Itu nanti fungsinya itu ya, fungsinya di perhitungan volume. Itu Ki. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Itu ya, jadi bisa dipakai rumus ini dan rumus ini. Ditambahin, dijumlahin, selisihnya bagi 2. Nah, fungsi menghitung luas adalah itu ya tadi ya. Untuk ya bisa 2 lah sebenarnya. Bisa menghitung luas dengan artian kita mengukur luas lahan gitu ya. Jadi luas lahan misalkan lahannya bentuknya begini misalkan. Lahan ini tampak atas ya. Ya berarti semua koordinatnya itu bisa kita masukin dengan rumus ini. Tapi cara yang paling mudah tentu saja pakai software ya, tentu saja ya. Kita tinggal garis-garisin titik-titiknya, terus di plot di berbagai software yang sudah kalian kuasai. Terus ya udah tinggal hitung luasnya. Sekarang mah jangan repot-repot kalau sudah, apalagi nanti kalau kerja ya. Terus ini hanya diajarin ya untuk alternatif pilihan. Kalau kalian tidak punya alat yang mumpuni ya hitungnya harus pakai kalkulator misalkan ya, pakai ini berarti. Atau ada PC, ada laptop, tapi laptopnya hanya bisa pakai Excel ya, berarti harus pakai ini. Jangan sangat disayangkan. Oke. Untuk luas cukup ya. Tentunya kita akan masuk ke volume. Nah, di volume tadi ada timbunan galian ya. Nah, contohnya tadi ya. Ini desainnya. Ini ya ini originalnya ya. Terus ini desainnya. Berarti akan ada
tanah yang di-cut, akan ada tanah yang di-fill. Ini contohnya lah, beberapa contoh-contoh gambar ya. Ini lokasi awalnya nih. Nah, untuk itu akan ada untuk dapat desain yang garis hitam, kita harus nge-cut, harus nge-fill. Mesin kamar mandi, oke. Dan lama-lama. Oke, untuk perhitungan volume. Untuk perhitungan volume itu, baik itu menghitung galian atau urukan tanah, diperlukan ukuran luas ya pada penampang melintang dan jarak antar penampang. Nah, untuk metode perhitungan volume itu ada banyak ya. Yang saya rangkum itu ada 4 lah. Ada 4 cara yang bisa kalian gunakan untuk menghitung volume. Yang pertama, menghitung dengan luas penampang rata-rata dan jarak antar penampang ya. Nanti akan saya kasih tahu rumusnya ya. Yang kedua, perhitungan volume dengan cara plismoida. Yang ketiga, metode Borovit. Yang keempat, metode otomatis dengan total station. Oke. Kita beranjak ke metode pertama. Nah, ini gambaran umum pekerjaan di desain jalan. Nah, ini tampak sampingnya nih. Ini aslinya. Ini gambaran tanah sebelum di-cut. Nah, dan ini desainnya. Nah, berarti ini akan ada pekerjaan cut di sini. Sedangkan yang bawah ini tanah aslinya dan ini desainnya. Berarti akan ada pekerjaan fill atau timbunan, menimbun di sini. Nah, sedangkan ada dua-duanya ya. Jadi keadaan awalnya begini, terus desainnya maunya begini misalkan. Desainnya maunya gini. Berarti akan ada pekerjaan yang nge-cut, yang ada yang nge-fill. Jadi dalam satu cross itu sangat memungkinkan untuk ada yang cut, ada yang fill. Itu harus dibedakan perhitungannya. Kalau cut aja, volume cut. Kalau fill, volume fill. Nah. Oke, Rehan, boleh. Pak, maaf Pak, boleh balik ke slide sebelumnya nggak Pak? Ya, boleh. Nah Pak, misalkan di kasus yang C nih Pak, yang ada cut dan fill-nya. Nah, terus pas lagi nge-cut yang atas, tiba-tiba longsor gitu Pak. Bukan longsor sih, cuman kayak ada kesalahan perhitungan, terus jadinya roboh semua Pak. Nah, itu apakah akan dilakukan konstruksi ulang atau gimana ya Pak? Oke, jadi awal ceritanya masih yang ini ya, Iya Pak, benar Pak. Oke, terus nge-cut dulu. Nge-cut habis itu malah ambrol gitu Pak. Ya bagus dong, berarti kebantu ya nge-cutnya sebenarnya. Kalau di lapangannya kan kebantu ya kita ya. Jadi nggak perlu garuk-garuk lagi, udah longsor duluan ya, udah aman berarti. Nah, tapi kalau misalkan longsornya kebanyakan, misalnya habis sini longsornya, habis semua di sini. Ya berarti nanti akan ada pekerjaan fill lagi di sini. Kan berubah tiba-tiba ya. Ini misalkan berubah tiba-tiba lagi mau nge-cut ini, tiba-tiba longsor jadi gini misalkan. Ya udah, berarti pekerjaan semuanya adalah fill. Berarti tinggal nge-fill aja, tambahin fill-nya. Nah, makanya sebenarnya perhitungan cut and fill itu adalah pekerjaan di awal. Pekerjaan awal kita untuk mengestimasi kira-kira berapa volume yang akan kita gali, berapa volume yang akan kita timbun di awal ya. Tapi pas di lapangan pasti menemui
perbedaan. Ya, pasti menemui perbedaan. Karena yang faktor pertama itu ya, karena tidak mungkin kita nge-cut atau nge-fill tuh langsung di elevasi yang kita inginkan. Mungkin aja kita nge-fill-nya, cut-nya kebanyakan, gitu ya, atau nge-fill-nya kelebihan misalkan di sini. Itu sangat mungkin terjadi di lapangan. Ya. Nah, makanya ada kontrol dari kita yang akan ngukur. Jadi misalkan kalau kasusnya Rehan tadi kayak gini, ya berarti bisa aja diukur ulang atau langsung aja nimbun, ditimbun lagi, ya berarti nanti harus diukur lagi. Kira-kira diukur dulu nih bawahnya seberapa, yang existing kedua berarti kan MC0 kedua berarti, karena kita saat kita cut dia longsor misalkan, berarti sebelum kita nimbun atau ngekat kita ukur lagi nih si ini, diukur lagi lalu ditimbun ulang agar tanahnya padat lagi. Gitu. Jadi kita kalau kerjaan konstruksi itu ya kerjanya ngukur terus, nggak akan pernah berhenti. Itu mungkin jawabannya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, thank you. Standing masuk keluar. Fatayat ya, boleh Fatayat. Izin bertanya Pak, itu kalau misalnya lagi nimbun gitu, kita tuh ukurnya itu pas orang-orangnya lagi nimbun biar satu garis atau gimana gitu, atau udah ditimbun nanti kita ukur lagi, nanti kalau misalnya kelebihan segini kita kasih tahu ulang lagi gitu-gitu gimana Pak? Oke, thank you Fatayat. Bagus banget pertanyaannya. Sebenarnya secara keselamatan pekerjaan kita ngukurnya setelah orang nimbun. Gitu. Jadi kan timbunan itu kan yang harus kalian ketahui, tanah timbunan itu kan lembek ya. Dan itu untuk pembangunan konstruksi jalan itu harus dipadetin. Itu ya, jadi kalau kita baru misalkan truknya datang terus ditumpahin tanahnya. Itu kita nggak akan bisa langsung menginjak tanah itu karena ya itu akan menjadi malapetaka buat kita ya, keisep tuh kaki kita ya sama tanah yang lembek-lembek itu. Nah, itu harus dikonstruksi dulu, harus dipadetin pakai ekskavator, harus dilindes-lindes dulu ya biar padat tanahnya. Nah, saat padat dan dirasa itu sudah cukup tingginya baru kita ukur. Diukur, diolah langsung. Oh, kurang sekian kubik. Meter pangkat 3 itu kubik ya. Biar enak lah nyebutnya. Kurang sekian kubik volumenya. Berarti harus nimbun lagi tuh. Berarti supplier tanahnya harus buang tanah lagi. Karena kan hitungannya kan kalau tanah itu kan hitungannya per truk ya. Jadi kurang berapa truk, misalkan 1 truk ya udah dibuang lagi, digiles lagi. Karena kalau ditimbun langsung ukur kita diriin pol aja, polnya keisep ya. Itu pengalaman kemarin juga tuh. Kocak banget si Aan ya. Mungkin tahu ya Aan Adiansa Putra ya. Jadi dia udah tahu tanahnya masih lembek, nekat dia mau naik ke atas gitu buat naruh pol. Ya udah keisep dah kakinya ya. Jadi sepatunya langsung keisep, harus ditarik pakai kayu ya. Harus punya ilmu meringankan tubuh mungkin ya, biar enak. Ya, Nabila boleh. Jadi gitu ya Fatayat, udah kejawab belum? Udah sih Pak. Oke, thank you ya. Jadi harus setelah ditimbun, dipadatin baru diukur lagi. Ya Nabila boleh Nabila. Ya Pak, kedengeran ya Pak? Ya kedengeran. Kan tadi Pak perhitungan volume ada ulang. Suaranya ini terus putus. Nyong. Tadi kan untuk Suaranya agak. Ya Pak. Ya, udah bagus nih.
Tadi kan untuk perhitungan volume yang dari Bapak kasih itu Bapak ringkas ada 4 ya Pak, kan lain masih banyak. Itu biasanya yang mudah digunakan untuk dunia konstruksi dari 4 tadi yang mana ya Pak? Oke. Yang paling mudah itu sebenarnya adalah metode long cross ya, perhitungan ini. Karena kita nggak harus mengukur setiap detail yang ada. Ya. Tapi ketelitiannya emang lebih rendah. Tapi secara budget itu lebih murah. Nah, nanti kan kita tuh sebenarnya kan untuk ngitung ini kan kita ini ya jalan ini ya. Jadi kita sebenarnya tuh harus ngitung setiap detail di sini. Ini semua kan topografinya pasti nggak jelas ya, pasti ada yang gini-gini ya. Sebetulnya kita tuh harus mengambil sampel titik di sini. Nah, secara volume pekerjaan itu akan lebih banyak. Tapi metode long cross ini lebih mudah karena kita hanya mengambil ini, maju lagi 10 meter, ini ke sana 10 meter, ambil cross lagi, sana cross lagi per 10 atau per 25. Nah, itu akan lebih enak dan lebih cepat. Tapi tingkat akurasinya ya lebih kurang. Tapi itu masih sangat sering digunakan untuk perhitungan volume. Itu. Makanya sebenarnya luas antar penampang makin kecil itu akan Jadi meningkatkan ketelitian. Ya, boleh. Ya, Nabila. Oke, saya lanjut deh. Jadi makanya saya ajarin iya Pak, jadi yang untuk volume itu pakai penampang lebih mudah ya Pak maksudnya? Ya, lebih mudah secara ngukurnya ya. Karena kita ngukur cross atau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalkan. Terus maju lagi 10 meter. Terus 10 lagi. 10 lagi ya. Padahal seharusnya kita harus mengukur setiap detail si konturnya harus rapet banget harusnya. Itu. Nah, tapi kan konstruksi yang kedua, yang pertama itu ya. Nah, yang kedua adalah desain jalan itu sebenarnya dibuat simple. Contoh ya. Nah, kenapa dia bentuknya simetris gini? Ya kan karena biar simple ya. Kenapa buatnya gini? Padahal nanti kalau kalian lihat di lapangannya ya bentuknya nggak akan selurus itu ya. Jalan-jalan itu ya. Benar nggak? Nah, ini desain ini dibuat simple agar menghitung volumenya itu lebih mudah. Ya. Makanya metode yang ini yang lebih powerful digunakan ya. Lebih sering digunakan bahkannya nggak di luar negeri, nggak di Indonesia ya. Makanya nanti mungkin akan diajarin juga cara buat long cross otomatis nanti ya. Long cross otomatis pakai fotogrametri bahkan ya. Nanti di akhir mungkin ya setelah kalian belajar foto lanjut ya. Jadi kalian petain DM-nya terus kalian buat cross long otomatis pakai DM itu lebih mudah. Cuman akurasi Z-nya kurang pasti ya kalau pakai foto ya. Daripada terestris ya. Ya tadi Fatayat mau nanya deh. Boleh. Iya Pak, izin bertanya. Jadi gini Pak, saya tuh sering lihat di konstruksi-konstruksi itu, surveyor tuh pas pakai WP itu, dia tuh ada yang nyetar alatnya tuh bener-bener pendek banget gitu Pak. Sampai lebih pendek dari selutut kayak kali. Nah, terus itu tuh dia tuh kayak nyesuaiin sama sesuatu gitu Pak. Nah, itu tuh gimana? Itu tuh ngapain sih? Padahal kan kalau misalnya ngitung ketinggian kan WP itu didiriin berapa aja, diselisihin kan ketinggiannya Pak. Itu sebenarnya buat apa sih Pak? Oke. Pertanyaan yang bagus tuh. Ini pertanyaan ini ya, pertanyaan tentang pengalaman ini. Oke, kalau itu sebenarnya dia itu kan kalau saya itu saya nggak pernah mengalami hal ini ya. Disclaimer pertama.
biasanya tuh WP di centering terlalu rendah, tujuannya itu pertama kan kalau kita WP untuk cross kan kita berdiri di tengah ya, di tengah ya. Jadi ini anggaplah WP lah ya. Jadi di setting dia tuh di setting sangat rendah itu tujuannya adalah mungkin untuk agar bisa melihat sumbu terbawah dari rambu ukurnya. Karena mungkin saja si rambunya itu sudah nggak kelihatan lagi kalau dia tidak settingnya terlalu di bawah banget. Karena saya juga dulu di kamar kerja itu pernah untuk menghitung KKV ya pakai WP. Kita tuh harus benar-benar men-setting alatnya itu benar-benar rendah ya. Agar contohnya gini nih contohnya ya. Contohnya. Jadi topografinya itu begini gitu. Ini ya. Sedangkan kita sebenarnya kan harus dirinya kan di sini misalkan ya. Nah, berarti kan kita sebenarnya harus setting alatnya kan harus tinggi ya. Karena kalau kita rendah ya ini nggak bakal kelihatan. Karena kan WP itu kan punya batasan area ya, yang artinya dia tidak bisa vertikal naik turun WP. Tapi kalau TS kan bebas ya mau kita setting seberapapun. Nah, mungkin itu suatu keadaan di mana si WP itu ya emang harus disetting bawah agar si rambunya itu tetap kelihatan. Atau dia mensejajarkan suatu ketinggian tertentu. Jadi misalkan patokannya, tapi ini bukan di ranah long dan cross ya, bukan untuk tujuannya bukan untuk pengukuran long dan cross. Jadi dia di setting rendah banget itu tujuannya agar dia menyamakan elevasi di kanannya misalkan. Jadi dia agak ke bawah dikit biar dia elevasinya nanti akan sama dengan ini. Tapi emang untuk sekarang emang jarang sih digunain ya. Itu kenapa itu seperti itu karena dulu mungkin ada beberapa rambu ukur itu yang tidak bisa panjang. Kalau kita kan bisa panjang sampai berapa tuh ya? 2,5 meter ya kalau nggak salah rambu ukur kita ya. Benar nggak? Iya, Pak. Ya 2,5 meter ya kalau nggak salah. Nah, di beberapa pengukuran tuh ada rambu ukur yang hanya 1 meter atau hanya 1,5 meter. Saya pernah dulu lihat di ITB hanya 1,5 meter. Ya, jadi cuman panjang yang kita pegang itu hanya di belah 2 jadi 1. Nah, itu kadang-kadang dia titik-titik saat dia berdiri paling bawah, rambunya tuh hanya kelihatan sedikit di ujung. Kan kita nggak bisa ya nembaknya ke bawahin gitu ya. Jadi kita yang harus menyesuaikan centeringnya. Jadi centeringnya harus paling bawah banget, harus rendah banget. Jadi statiknya itu dimekarin ya, dimekarin sampai paling bawah. Jadi sambil duduk pun bisa. Gitu. Nah itu keadaan kayak gitu Fatayat yang pernah saya lihat ya di lapangan. Karena si rambunya tuh udah kelihatan paling ujung. Kita nggak akan mungkin bisa nembak kalau kita centeringnya normal gitu. Itu deh jawabannya. Iya, Pak, makasih, Pak. Oke, thank you Fatayat. Tapi kalau dia rambunya seperti ini, berarti kita centeringnya harus tinggi. Harus tinggi banget. Bahkan saya pernah lihat bahkan ada ini ya, jadi dibangun seperti kayu, contoh gini ya. Jadi di sini kita mengukur ini, tapi dia di sini kan nggak bakal kelihatan ya. Jadi dia buat kayak gen apa sih? Kayak untuk bangun rumah itu ya. Jadi buat kayu, kasih kayu lagi. Gitu. Jadi dia dilihat di sini, agar kelihatan sih ininya. Kalau lampu kesininya kan kelihatan ya, dia tinggal tinggiin aja ya. Dia sampai buat kayak gini untuk ukur si kanan ini. Gitu.
Jadi sangat-sangat mungkin terjadi ya. Jadi kalau ngukur WP itu pasti punya batasan penglihatan lah ya. Makanya orang sekarang agak males pakai WP ya, kecuali untuk irigasi karena ketelitian elevasinya bagus kalau WP dibanding dengan TS ya. Itu, thank you pertanyaannya. Oke ya, kita lanjut dulu nih, takutnya nggak cukup waktunya. Nah ini ya, perhitungan volume dengan luas penampang yang melibatkan cross dan long. Jadi volume itu rumusnya D bagi 2 dikali A1 ditambah A2. D itu adalah jarak antar penampang. Tadi ya yang per STA itu ya. Kalau di praktikum kalian tuh per 10 meter, berarti D-nya 10. Kalau antar penampangnya 25, berarti D-nya 25. Kalau per 50, berarti D-nya 50. Sesimpel itu aja D-nya. Tapi D ini sebenarnya harus diukur dengan teliti ya. Nah, kadang volumenya menjadi besar atau semakin kecil karena D-nya nembak aja. Misalkan diaturnya per 10, ya adalah tarik meteran 10. Oke, padahal pas diukur ternyata D-nya 10,2, 10,3 atau 9,8 gitu ya. Itu sangat mungkin kejadian. A1 plus A2. A1 itu ya ini, penampang ini. Jadi ya volumenya itu tuh gini gitu ya. Nah, ini contohnya nih, ini luas 1, ini luas 2. Jadi volumenya tuh ini nih. Kebayang nggak sih gambarnya nih? Kebayang ya harusnya. Terus ini. Bentuknya tuh kayak seperti ini. Nah, padahal sebenarnya kalau dikonstruksi itu kan tengahnya mungkin aja nggak gini ya, mungkin tengahnya agak ke bawah dikit gitu ya. Nah, makanya sebenarnya akan ada pengurangan ketelitian kalau pakai metode ini. Karena mungkin saja tengahnya nggak ini, tidak lurus, tidak selurus ini gitu ya. Saja agak ke bawah dikit gitu ya. Ininya ke atas dikit misalkan. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Tapi ini rumus ini masih sangat boleh digunakan. Cara mereduksi atau cara agar ketelitiannya bagus adalah dengan memperkecil D-nya. Tapi konsekuensinya adalah pengukurannya akan lebih lama. Dan biaya tentu saja akan lebih besar pengukurannya. Gitu ya. Kayak STA per 10 yang saya suruh di praktikum. Itu tujuannya sebenarnya ya agar kalian terbiasa mindset bahwa semakin kecil D-nya atau jarak antar penampangnya itu pasti akan lebih bagus pengukurannya. Jadi tadi saya mau agak jahat dikit sebenarnya. Mau saya per 5 meter tadinya. Nanti lama lah per 10 aja. Dan saya kasih contoh aja per 5. Kan cuma 5 ya crossnya per kelompok ya. Benar nggak? Betul, Pak. Ya. Jadi ngetes dulu aja lah gitu ya. Jadi ngetes dulu aja untuk sampai ngitung volume itu nanti data kalian itu akan dihitung sampai ngitung volume. Itu ya. Oke. Pak izin bertanya, kenapa konstruksi pembuatan jalan itu kadang di pinggir lebih tinggi daripada di tengah dan kesalahannya di pihak geodesi yang ukurnya tidak teliti atau pihak sipilnya, Pak? Oke, kalau konstruksi pembuatan jalan kadang pinggirnya lebih tinggi daripada di tengah. Oh, jadi gini ya. Jadi tampaknya gini ya, jadi agak ke tengah gitu ya. Nah, itu sebenarnya bukan salah orang geodesi ya. Ya Marius ya. Salah orang sipil karena sebenarnya nanti akan diajarin di mata kuliah ini juga ya, desain jalan ya.
desain. Saya akan ngasih tahu sedikit desain jalan. Padahal desain jalan itu harusnya begini. Sahabat, nggak se ekstrim itu. Gini nih. Tujuannya apa? Biar air, kalau airnya hujan, ada air, dia akan ngalir ke kanan dan ke kiri. Itu untuk jalan yang lurus ya. Maksudnya yang tidak ada pengkolan. Jadi tapi kalau pengkolan nanti akan seperti ini. Berarti ini pengkolnya ke kanan ya. Ada kalau kita mengkol kan gini ya, agak-agak miring gini ya. Set. Jadi kalau lurus dia nggak bisa. Tidak bisa mengkol dengan sempurna. Nah, tapi kalau pada akhirnya jalannya bentuknya seperti kolam, yaitu salah orang sipil ya, tentu saja ya. Bukan salah kita dong. Kita kan ngukur mah tinggal suruh ngukur aja. Kita nggak ada kewenangan untuk mendesain jalan. Itu harus dicatat ya. Tapi kalau data ukuran kita salah, ya kita harus disalahin. Harus siap untuk disalahin. Jadi kalau misalkan pasti ada double check ya. Biasanya kalau ngitung volume itu pasti ada double check. Jadi kita akan diuji kejujurannya ya. Kalau nggak jujur ya udah penjarain aja kalau saya mah. Karena itu kan uang negara ya. Kayak misalkan volumenya 150 kubik misalkan atau 1000 kubik. Terus kalian ngukur terus dimainin datanya, dikurangin 200 lah gitu. Nah kan tapi kalian dikasih duit sama supplier. Nih, tapi diedit ya hasil volumenya. Ini saya kasih 25 juta misalkan. Kan oke nih 25 juta beli iPhone 13 gitu. Beli terus nggak terima ternyata. Wah, kok kayaknya nggak sebanyak itu gitu. Terus kalian diusut-usut ternyata diukur sama surveyor lain yang lebih jujur. Satu angkatan lagi misalkan. Nanti misalkan siapa ya? Jepri misalkan. Jepri ngukur kena suap misalkan. Kan Jepri nggak ada ya di sini nih. Terus diukur lagi Fatayat yang ngukur. Ini harus diukur lagi Fatayat yang ngukur. Ternyata beda 200 kubik. Ya udah kena Jepri berarti. Nah, itu makanya surveyor harus jujur. Tapi kalau untuk urusan desain tidak ada hubungan sama orang geodesi ya. Itu Marius. Oke ya. Ini dicatat dulu rumusnya, ini rumus penting ya. Akan dipakai selama praktikum, dipakai juga mungkin UAS atau UTS ya. Sedikit spoiler mungkin. Pasti akan ada perhitungan volume. Jadi siapkan diri aja untuk UTS atau UAS. Oke, metode kedua adalah metode yang sama ya. Tapi dengan tengahnya ada lagi. Nah, di M ya. M itu merupakan penampang yang terletak di tengah-tengah antara A1 dan A2. Nah, volume dari bentuk prismoida ini dapat dirumuskan sebagai berikut. D dibagi 3. Tadi D-nya 3 ya. Jadi D-nya itu sama luasan penampang A1 dan A2. Jadi kalau tadi 10 meter, D-nya tetap 10 meter ya. Tapi ada tengahnya. Nah, ini sangat sering kejadian seperti yang saya bilang tadi ya. Bentuk penampangnya gini dan gini, ternyata tengahnya ada lebih seperti ini. Nah, ini akan ada rumus tambahannya. D per 3 ditambah A1 tambah 4M tambah A2. M-nya ini ya luas penampang ya. Luas penampang di tengahnya berapa. Jadi bentuknya kayak gini lah, tampak sampingnya ya. Padahal kalau kita tadi pakai rumus sebelumnya, mungkin luas penampangnya akan seperti ini. Nah, akan seperti ini ya. Berarti nanti akan ada kerugian sebesar ini. Luas penampang. Gitu.
Makanya pakai rumus ini. Nah, makanya dengan memperkecil si D-nya itu nggak akan terjadi. Oke, lanjut lagi ya. Ini metode borrow pit. Luas tanah dibagi menjadi luas-luasan yang lebih kecil dan berbentuk bujur sangkar. Menjadi rumusnya 1/4A dikali epsilon H1 ditambah 2, epsilon H2, dan sebagainya. Hanya itu nih ya, kecil-kecil hanya. Nah, ini juga sekarang sudah populer digunakan ya, tapi untuk perhitungan volume sangat jarang digunakan sebenarnya. Ini digunakan biasanya untuk menghitung volume suatu gundukan yang elevasi dasarnya sama. Jadi elevasi misalkan galian gini ya, dia hanya ada galian atau timbunan aja. Jadi misalkan ini gundukan gini ya, gundukan gini. Nah, tapi syaratnya adalah bawahnya harus sama nih semuanya. Jadi nggak boleh ada gini. Jadi bawahnya harus sama. Jadi metode sangat bisa digunakan. Dan sekarang metode ini ya sekarang sudah ada di AutoCAD, Global Mapper, segala macam pakai metode ini. Ini sangat mudah sekali untuk digunakan. Tapi jarang digunakan untuk perhitungan volume cut and fill untuk desain jalan, sangat jarang digunakan. Oke, silakan catat dulu. Oke. Terus apakah hubungan perhitungan volume dengan profil memanjang dan melintang tadi ya? Nah, hubungannya seperti tadi ya. Jadi cross tadi itu akan menjadi dasar untuk luas penampangnya. Luas penampang, berarti ini semuanya fill kan? Kalau dia semuanya fill, berarti ini volume fill. Jangan ditulis volume cut ya. Ini volume fill satu, luas penampangnya. Yang dua ini berarti. Ini A1, ini A2. D-nya berapa? Berarti D-nya adalah jarak antar STA. Lihatnya dari long aja. Misalkan ini 25. Nah, ini berarti D-nya 25. Tinggal semuanya dimasukin ke rumus ini. Itu cara simpelnya ya. Tapi untuk menghitung A1, A2 ini kita kalau di CAD kita hanya harus membuat poligon aja dengan tepat ya. Terus di klik kanan properties, udah ada tuh areanya dengan skala tertentu ya. Oke. Nah, berikut adalah tantangan yang sering muncul dalam survei volume, survei long atau long dan cross section. Yang pertama adalah penentuan titik per STA-nya yang kurang teliti. Nah, karena biasanya saat pengukuran long dan cross-nya yang biasanya kalian tandain per 10-nya mana, itu kan kemarin pakai apa? Pakai meteran kan ya? Betul nggak? Iya, Pak. Nah, pakai meteran kan. Nah, itu sangat mungkin sekali tidak teliti ya. Karena apalagi kalau pengkolan ya, kan kita harus mengikuti bentuk pengkolannya ya. Itu sangat mungkin nanti akan tidak teliti. Nah, ini akan berpengaruh ke D-nya kan. Ke D-nya ya. Kalau D-nya pas 10 enak, tinggal 10 ternyata. Tapi ternyata kalau dihitung ulang D-nya tidak 10, itu akan sangat berpengaruh. Itu tantangan pertama. Yang kedua, desain elevasi awal atau MC0 atau mutual check. MC itu mutual check ya. Saat pertama kali atau 0 sebagai acuan perhitungan luas tidak ada atau kualitasnya buruk. Nah,
terkadang di beberapa pekerjaan kita tidak ada data MC0. Nah, itu sangat fatal sebenarnya. Kita tidak akan bisa menghitung apapun jika MC0-nya tidak ada atau dibuat-buat aja. Jadi ada kasus kalian, teman saya, ini saya sering diskusi juga ya soal-soal begini. Jadi dia tuh disuruh menghitung volume. Dihitung sama dia. Dihitung gini, dia dapat nih yang ini. Nah, tapi pas udah dapat nih kan, berarti dia harus mencari luas penampang dong. Tapi ternyata MC0-nya nggak ada. Posisi dia saat tanah itu belum diukur, nggak ada datanya. Terus gimana luas penampangnya? Itu nggak akan bisa dihitung. Yang bisa dihitung adalah dengan desain. Nah, dengan desainnya berapa? Ini baru bisa dihitung. Ini juga cut and fill-nya. Tapi kalau nggak ada MC0-nya, itu sangat berbahaya, dan apalagi kualitas, kalau tidak ada, ya tidak bisa dihitung. Yang takut itu adalah yang kualitasnya buruk. Atau dia, kita nggak ada, kita buat-buat aja lah berapa, misalkan dibuat aja. Oh gini mas, MC0-nya. Berarti kita dengan polosnya membuat nanti luasnya penampangnya kayak gini. Padahal yang bawah ini bohong. Nah, itu akan sangat berbahaya. Ya karena siapa? Kita dong. Nah itu sangat mungkin dari pertanyaan Marius. Yang disalahkan kita. Kok volumenya tiba-tiba gede gini? Kenapa? Kita kan ngitung doang padahal ya. Kita kan jujur. Hasil hitungan kita jujur. Gini hasil hitungan kita. Tapi MC0-nya nggak jujur. Segini misalkan dibuatnya. Padahal aslinya misalkan begini MC0-nya misalkan. Nah, inilah bibit-bibit korupsi. Aslinya gini misalkan aslinya. Tapi dibuat mereka begini MC0-nya. Nah, ini korupsi nih, merah nih. Nah, jangan kaget kalian kalau nanti kalau kalian kerja di konsultan, kalian akan ada project untuk ngecek si kualitas data pengukuran sebelumnya. Jangan kaget ya, karena kemarin proyek saya itu sebenarnya adalah validasi data. Proyek saya yang di kereta api itu ya. Jadi saya adalah QC-nya. Quality control dari hasil perhitungan volume sebelumnya. Jadi saya ngitung sejujur-jujurnya, sedetail-detailnya, terus saya sajikan. Ternyata dari data pengukuran sebelumnya dan data saya ditemukan perbedaan sebesar 123 kubik. Itu kalau dikalikan, coba cari ya, kita cari harga. Dan harga 1 kubiknya itu adalah 8.500 kalau nggak salah ya. Coba dikali. 123 dikali 8.500. Bukan. 850.000. Salah lagi. 850.000 dikali 123. Itu sudah rugi 100 juta. Nah, 100 juta dah korupsi tuh udah suppliernya. Nah, jadi jangan kaget nanti pekerjaan kalian pun ya mengukur untuk menganalisis ya, perbedaan data ukurannya berapa. Gitu. Nah, kadang sangat mungkin terjadi nih masalah-masalah seperti ini, MC0-nya tidak ada atau buat ngasal-ngasal atau kualitasnya buruk. Itu sangat mungkin kejadian. Yang ketiga, salah memasukkan, ini konyol, ini kesalahan konyol. Salah membedakan mana volume cut, mana volume fill. Ini sangat konyol. Nah itu dan kejadian juga di kemarin ya. Ternyata ya saya pun beberapa
project itu ya jadi pelajaran buat saya, untuk teman-teman juga gitu, teman-teman untuk kalian juga. Jadi ada kejadian dia tuh seharusnya tuh volume cut, tapi dia masukkan ke volume fill atau sebaliknya. Nah, itu sangat berpengaruh. Coba saya tanya nih, yang untuk yang ini saya kasih gambar, ini merah, ini biru. Yang fill yang mana? Kira-kira Biru, ini Pak. desain. Yang fill yang mana? Yang timbunan yang mana? Merah, Pak. Yang mana? Merah, Pak. Ada bacaannya sih ya. Apa? Ada bacaan. Timbunan yang merah ya, yang kalian yang bilang ada bacaan ya. Apa ini? Tinggal baca. Ya gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ini yang timbunan dijadiin galian, yang galian jadi timbunan. Juga yang ini ya. Jangan sampai ketukar. Terus saya cek ternyata ya 10 kubikan itu salah dia naruh datanya gitu ya. Itu kan konyol. Kesalahan surveyor yang nomor keberapa itu. Selain nyalahin alat ya, biasanya anak informatika. Kenapa tidak masuk salah itunya? Datanya alatnya jelek, Pak. Biasanya nyalahin alat atau salah input. Nah, salah input itu nggak boleh dilakukan sebetulnya. Kalau udah salah input, kita akan susah ngeceknya. Salahnya di mana inputnya? Oke. Nah, tapi kalau untuk zaman sekarang, kita sangat dimudahkan ya dengan teknologi. Contoh seperti ini. Semoga kelihatan videonya. Jadi kita menghitung volume nih. Dengan TS kita sudah bisa otomatis ya. Jadi semua titik-titik yang akan kita ukur diambil, dibidik. Nah, ini areanya. Lalu kita ambil semua yang dijadikan sampel. Nah, lalu lihat volumenya berapa. Head factor berapa. 4,716. Jadi dengan begitu, dengan cara otomatis itu kita sudah bisa juga sebenarnya ya. Sebenarnya kita sudah bisa juga sih yang ES itu ya. ES apa OS gitu. Sudah bisa juga dengan mode itu. Tapi ya kalau di praktikumnya kita belajarnya yang manual ya. Karena kan nggak adil. Ada kelompok yang dapat OS, ada yang GTS, ada yang DT. Nggak adil. Oke. Kalau zaman sekarang semua sudah dimudahkan ya. Apalagi dengan adanya TLS ya. Itu sangat mudah ya, tinggal berdiri alat, dipencet langsung dapat tuh semua permukaan. Pakai software, olah dapat volume, cepet banget.
tapi harganya mahal. Dan pasti tidak akan ada di industri ya. Pasti TLS nggak akan ada di industri. Kecuali kalian kerja di luar negeri. TLS itu kita aja cuma punya satu. ITB cuma punya satu. UTHM aja, saya tanya sama Pak Hendy aja, dia hanya punya 3 ya. Itu aja bertahap ya. Beberapa tahun baru bisa punya 3. Makanya ya ini ya, harus belajar alat yang paling sederhana. Oke, terakhir ya, makanya saya lakukan praktikum ya. Kalian lakukan pengukuran cross dan long di area telah dibagi pakai 3 alat ya, TS, WP, GNSS. Nanti di laprak ya jelasin perbedaannya dan analisis dalam laporan serta gambar profilnya gimana dari metode ketiga tersebut. Nanti data-data ini akan dipakai di modul berikutnya, yaitu perhitungan volume. Ya, ini dikit lagi. Nah, itu ya. Jadi, makanya di praktikum juga seperti itu ya.